Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 15 dengan topik The DOS akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Simulasi dan Analisis Serangan HTTP Flood pada Web Server Ubuntu di Lingkungan Virtual. Di sini kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu Aiman Human Sukma, Feby Gersia Sembiring, dan juga Salma Ashila. Yang melatar belakang penelitian kami ini adalah tentang perkembangan teknologi yang menjadi web server sebagai fondasi layanan digital. Seiring itu, ancaman cyber seperti distributed denial of service atau DDoS meningkat. Varian HTTP flood sangat berbahaya karena sulit dideteksi, berpotensi melumpuhkan server, dan menyebabkan kerugian. Oleh sebab itu, simulasi lingkungan adalah metode yang terbaik. Penelitian kami ini bertujuan untuk mengisi celah dalam studi sebelumnya yang kurang komprehensif. Kami akan mensimulasikan serangan HTTP flood pada Ubuntu server untuk menganalisis dampak spesifiknya terhadap metrik di kinerja penting seperti utilisasi CPU, memori, dan latensi, demi memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan rekomendasi mitigasi yang lebih efektif. Analisis ini akan membantu administrator server dalam mengembangkan strategi pertahanan yang lebih proaktif dan terencana. Di sini kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana dampak serangan HTTP flood terhadap performa web server Ubuntu, khususnya pada utilisasi CPU, konsumsi memori, throughput, dan tingkat kesalahan. Yang kedua itu, bagaimana perbandingan kinerja web server Ubuntu dalam kondisi normal dan saat diserang HTTP flood. Yang ketiga itu, faktor-faktor apa saja yang paling signifikan mempengaruhi degradasi kinerja web server Ubuntu selama serangan HTTP flood berlangsung. Nah, untuk tujuan penelitian kami itu juga ada 3. Yang pertama itu untuk menganalisis dan mengukur secara komprehensif dampak serangan HTTP flood terhadap metrik kinerja server seperti utilisasi CPU, konsumsi memori, throughput, dan tingkat kesalahan. Yang kedua itu untuk membandingkan kinerja web server Ubuntu dalam kondisi normal dan saat diserang. Yang ketiga itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang menyebabkan degradasi kinerja server selama serangan itu berlangsung. Nah, untuk batasan masalah kami itu, di mana penelitian kami ini hanya berfokus pada simulasi serangan HTTP flood dan tidak mencangkup jenis serangan DDoS lain seperti Asian flood atau UDP flood. Yang kedua itu, pengujian kami ini hanya dilakukan dalam lingkungan virtual menggunakan VirtualBox dan tidak mereplikasi kondisi jaringan fisik atau lingkungan produksi secara penuh. Yang ketiga itu, web server yang menjadi target itu adalah Ubuntu server dan mesin penyerang adalah Kali Linux yang menggunakan tools Apache Bench. Yang keempat itu adalah analisis performa server terbatas pada matriks yang terukur, yaitu utilisasi CPU, konsumsi memori, latensi respon dan throughput, dan tingkat kesalahan, serta tidak mencangkup analisis dampak jangka panjang dan kerugian yang terjadi. Untuk metode penelitian akan dilanjutkan oleh Salma Ashila. Baiklah, untuk metode penelitian di sini pendekatannya dilakukan secara eksperimen di lingkungan virtual, sehingga kondisi jaringan dan server itu dapat dikontrol penuh. Dan yang untuk lingkungan ujinya itu menggunakan 2 VM VirtualBox, yaitu Ubuntu Server sebagai target dengan Nginx dan Kali Linux sebagai klien dengan Apache Bench untuk melakukan uji beban. Yang ketiga, konfigurasi jaringan. VM terhubung melalui mode NAT plus host only sehingga aman terisolasi dan memungkinkan komunikasi langsung antar mesin. Yang keempat itu uji beban dilakukan dengan Apache Bench menggunakan 1 juta request dan 1000 koneksi konkuren untuk melihat kemampuan server menghadapi grafik tinggi. Lanjut. Dan yang kelima itu uji bebannya dilakukan dengan Apache skip. Untuk hasilnya itu, sebelum uji beban dimulai, server Ubuntu dipantau menggunakan HTOP dan terlihat CPU berada dalam kondisi ideal dengan persentase 99,5%. Hal ini menunjukkan bahwa server tidak terbebani oleh
proses lain sehingga hasil uji dapat benar-benar mencerminkan performa GINGS saat menerima lalu lintas intensif. Ketika uji beban dijalankan dengan Apache Bench yang mengirimkan 1 juta request secara konkuren, pemantauan real-time melalui HTOP menunjukkan lonjakan penggunaan CPU hingga 98-99%. Proses GINGS mendominasi pemakaian sumber daya menandakan bahwa server bekerja mendekati kapasitas maksimumnya untuk memproses semua permintaan. Laporan Apache Bench memperlihatkan bahwa seluruh 1 juta request itu berhasil diproses tanpa kegagalan. Throughput rata-rata tercatat 9.175,78 request per detik dengan median response time 69 milisecond. Meskipun waktu respon terlalu lama mencapai 1,4 detik. Hasil ini menunjukkan kombinasi efisiensi dan ketahanan server meskipun berada dalam tekanan tinggi. Untuk kesimpulannya itu, berarti pengujian itu menunjukkan bahwa server GINGS mampu menangani beban tinggi dengan 1 juta request berhasil diproses tanpa kegagalan. Throughput rata-rata mencapai 9.375 request per detik dengan median respon time 69 meter-second menunjukkan efisiensi dan reliabilitas yang baik. Meskipun demikian, CPU bekerja hampir penuh dan respon time maksimum mencapai 1,4 detik, menandakan keterbatasan kapasitas server. Untuk menjaga performa tetap stabil pada trafik lebih tinggi diperlukan optimasi seperti penerapan load balancing atau peningkatan spesifikasi hardware. Oke, kemudian saya serahkan kepada Aiman untuk demonya. Baik, untuk demo tes uji beban server, pertama-tama kita harus lihat dulu. Saya sudah matikan semua proses. Pendisplay hardtop-nya sedang tidak berjalan, jadi ini dalam kondisi kondisi segar, berarti belum ada proses yang lagi berjalan. Pertama kita harus melihat apakah sudah terinstall GINGS-nya di server Ubuntu untuk bisa diakses oleh klien di Kali Linux. Jadi dengan menghidupkan GINGS dan sudo sistem ctl dan menghidupkan sekarang enable now in GINGS. Ini password sudah kan? Oke, jadi sekarang server sudah berjalan. Berarti kita harus pergi ke Kali Linux-nya. Ini udah terlogout sendiri, itu sudah terjalan dari sistemnya. Memang seperti ini proses keamanannya. Oke, saya coba ulangi terminal. Pertama-tama saya mau periksa dulu berapa ping dari server dengan menunjukkan IP address show. Nah, di sini karena menggunakan adapter host only, jadi
network atau hubungan jaringan cuman pada secara lokal, cuman pada kedua VM ini. Jadi di sini 192.168.56.102. Kita coba ping dulu. Sebanyak 4 panggilan. 6 56 102. 192 ini. Oke. Berarti jalan ya. Sekarang kita masuk memanggil request ke server yang sudah berjalan. Ini webnya, HTTP dan IP-nya. Sekarang kita coba 2000 panggilan untuk satu user atau satu panggilan 2000 request. Sekalian kita coba lihat hardtop di server. Sekarang masih belum ada beban ya. Di CPU masih sekitar 1,4%, 3,7. Ini 0 dan 1 ini adalah dua core yang kami untuk dibebankan. Ini dua core karena sudah dikonfigurasi install Ubuntu server ini menggunakan dua core. Jadi kita coba menguji yang seperti di pengujian, yaitu 1 juta request dengan panggilan 1000 user. Jadi tiap milidetik sekitar ada 1000 request dipaksain ke server ini. Mudah-mudahan rekamannya tidak rusak ya. Oke. Sudah agak lama ini prosesnya. Tapi kita lihat langsung ke headtopnya. Kita lihat pada memori core-nya 0 dan 1, jadi dua core ini sedang dipakai oleh Nginx-nya dan dinamain worker process. Ini untuk melayani begitu banyaknya panggilan request. Jadi CPU-nya sudah digunakan lebih dari setengah, 50%, 70% di sini. Sudah berapa request sekarang kita? Jadi masih lama, belum ada tampilan berapa request yang sudah berhasil diolah. Jadi core-nya sudah mencapai 98%, dua core di server Ubuntu-nya. Kita tunggu sedikit lagi. Baru muncul 100.000 request sudah berhasil. Berarti ini udah kelamaan nih. Takutnya rusak perangkat saya. Jadi untuk penghasilannya di sini. Ini pada uji yang sebelumnya, ini sama pengujiannya di secara output. Saya buka mousepad-nya. Jadi jumlah request yang berhasil ya sebanyak 1 juta. Tidak ada request atau jaringan yang berkeliaran atau salah kirim, semua terproses. Jaringan request per second ada 9.700 request per detik.
Dan ini presentasi paling lama mencapai 13 detik, 13.000 milidetik atau 13 detik untuk memproses 100.000 request. Itu untuk praktek DDoS-nya. Saya kembalikan pada moderator. Sekian dari presentasi kami, sehingga kami dapat simpulkan dari simulasi yang kami lakukan itu, bahwa HTTP fault itu secara signifikan meningkatkan latensi dan juga error rate pada engine X pada kondisi skala X. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan rate limiting dan juga monitoring. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan kami juga menerima saran dan kritik dari teman-teman sekalian. Terima kasih.